Ya, berikutnya adalah gelombang stasioner ujung bebas. Mirip dengan gelombang stasioner ujung terikat, gelombang stasioner ini juga merupakan hasil interferensi dua buah gelombang, yaitu gelombang datang dan gelombang pantul, yang masing-masing itu memiliki amplitudo dan frekuensi sama, sehingga dia bisa kita katakan merupakan perpaduan dua gelombang yang koheren. Nah, kita perhatikan simulasi berikut ini. Nah, apa bedanya dengan gelombang stasioner ujung terikat? Kalau pada ujung terikat itu pada ujung tali kita ikatkan pada tengah-tengah tiang di sini ya. Nah, kalau pada gelombang stasioner ujung bebas dia juga dibatasi oleh sebuah tiang atau sebuah objek, namun pada ujung tali itu dia masih dapat bergerak. Nah, kita bisa bayangkan itu di ujung tali kita ikatkan pada sebuah cincin, kemudian cincinnya itu kita kaitkan pada tiang sehingga dia walaupun nabrak tiang namun dia tetap bisa bergerak. Nah, ini merupakan hasil perpaduan gelombangnya. Nah, ada gelombang yang datang ke sebelah kanan memiliki persamaan YD sama negatif asin omega T min Kx. Kemudian gelombang pantulnya adalah negatif asin omega T plus Kx. Kalau pada ujung terikat, gelombang datang dan gelombang pantul itu sama, hanya berubah fasenya sebesar 180 derajat. Nah, kalau pada gelombang bebas itu sama persis, hanya saja berubah arahnya. Ini ya, kalau awalnya tuh negatif Kx, dia datang ke arah kanan. Nah, gelombang pantulnya tuh menjadi omega T plus Kx, berarti dia datang ke arah kiri, namun besaran lainnya itu sama, karena memang gelombangnya pada ujung bebas itu gelombangnya sama persis, hanya berubah arahnya saja. Berbeda dengan gelombang yang ujung terikat, dia itu mengalami perubahan fase sebesar 180 derajat. Kemudian bagaimanakah persamaan perpaduan antara gelombang pantul dan gelombang datang pada gelombang stasioner ujung bebas ini? Nah, kita teruskan menjadi Y sama YD ditambah YP, atau gelombang datang ditambah gelombang pantulnya. YD adalah negatif asin omega T min Kx dan gelombang pantulnya adalah negatif asin omega T plus Kx. Nah, ini kan sama-sama negatif sehingga negatifnya bisa kita keluarkan ya, jadi negatif A dikali dalam kurung sin omega T min Kx ditambah sin omega T plus Kx. Nah, dalam matematika kita kenal penjumlahan sinus si jum si sama dengan wasi sejum kosemin. Nah, sehingga bisa kita tuliskan menjadi negatif 2A sinus setengah dari 2 omega T setengah jumlah ditambah dikali kosinus setengah dari selisihnya, setengah kali 2 Kx. Kita bisa sederhanakan menjadi Y sama dengan 2 asin omega T plus Y sama dengan 2 asin omega T dikali cos Kx. Ini negatifnya bisa kita abaikan karena negatif ini menyimpulkan bahwa simpangan pertama itu ke arah bawah. Nah, ini kalau kita misalkan simpangan pertama pada detik ke nolnya itu ke atas, jadi bisa langsung kita asumsikan menjadi positif saja. Jadi Y sama dengan 2A sin omega T dikali cos Kx. Nah, kemudian bagaimanakah kita menentukan amplitudo maksimal di sebarang titiknya? Nah, suatu titik akan mencapai amplitudonya itu ketika fungsi sinus omega T-nya itu bernilai maksimal. Berapakah nilai maksimal dari sinus omega T? Nah, sinus omega T itu maksimal ketika nilai sinusnya sama dengan 1. Jadi dia akan mencapai amplitudonya pada suatu titik itu ketika 2A dikali cos Kx. Nah, kalau kemarin pada ujung terikat itu ujungnya itu selalu diawali dari simbol ya, ini simpul, kemudian perut, simbol perut. Nah, pada ujung bebas itu selalu kita awali dari perut. Jadi perut, simbol, perut, simbol gitu. Bedanya hanya di ujungnya saja. Sehingga untuk menentukan letak simbolnya bisa kita gunakan X sama dengan 2N-1/4 dikali lambda,
Sedangkan untuk menentukan letak perutnya itu bisa kita gunakan X sama dengan N-1/2 dikali lambda. Ini kita sudah punya 3 gelombang ya, yaitu gelombang berjalan, kemudian gelombang stasioner ujung bebas, dan gelombang stasioner ujung terikat. Apa perbedaannya? Nah, yang perbedaannya dari ketiga ini adalah pada ujung talinya. Kalau pada gelombang berjalan, dia itu tidak ada batasan apapun. Dia bergerak sampai X hingga itu dia bergerak dengan secara sebebas-bebasnya, tidak ada penghalang apapun. Namun pada ujung bebas dia itu ditabrakan kepada suatu objek sehingga mau tidak mau gelombang dia itu memantul kembali. Namun pada ujung bebas ujung talinya dia itu masih dapat bergerak dengan bebas. Dia dibatasi oleh sebuah objek, namun objeknya itu ujung talinya dia itu masih dapat bergerak secara bebas. Nah, kemudian untuk yang gelombang stasioner ujung terikat, dia itu sudah dibatasi oleh sebuah objek dan ujung tali dia juga sudah tidak bisa bergerak. Itu ya. Kalau gelombang besar itu bebas-bebasnya, kalau ujung bebas itu dia dibatasi oleh suatu objek, namun ujungnya masih dapat bergerak, dan untuk ujung terikat itu sudah benar-benar tidak bisa bergerak. Kemudian perbedaan lainnya adalah pada amplitudonya. Perbedaan keduanya itu adalah ada pada amplitudonya. Kalau pada gelombang berjalan, di setiap titik amplitudonya itu selalu sama. Di setiap titik itu amplitudonya sama. Pada titik ini, amplitudonya segini. Pada titik ini, amplitudonya segini. Pada ujung sini, ujung tali, amplitudonya juga segini. Jadi pada setiap titik pada gelombang berjalan itu amplitudonya itu pasti sama, tetap dia. Namun berbeda dengan gelombang stasioner. Nah, kita gunakan ini pada gelombang stasioner ujung bebas ya. Pada gelombang stasioner itu amplitudo setiap titiknya itu berbeda. Ini misalkan ini pada ujung tali, amplitudonya itu bisa maksimal sampai segini. Namun kalau kita geser sedikit, amplitudonya hanya sampai mungkin setengahnya. Nah, bahkan ekstrimnya ada beberapa titik itu yang dia tidak bergetar sama sekali. Nih, daerah sekitar ini talinya tidak bergetar sama sekali. Dia di sisi itu aja. Nah, daerah inilah yang nanti kita sebut sebagai simpul. Nah, kemudian untuk daerah yang amplitudonya maksimal ini, amplitudo itu simpangan maksimal ya. Nah, tapi kepada gelombang stasioner itu karena amplitudonya banyak juga ada amplitudo yang maksimal gitu. Jadi amplitudo adalah simpangan maksimal. Nah, di antara simpangan maksimal itu ada yang maksimal lagi. Itu kalau pada gelombang stasioner. Nah, untuk pada yang amplitudonya maksimal ini kita sebut nantinya sebagai perut. Nah, gitu. Kemudian interferensi. Kalau pada gelombang berjalan, dia merupakan gelombang tunggal, gelombang apa adanya, satu gelombang. Namun pada gelombang stasioner dia merupakan hasil perpaduan dua gelombang yang koheren, atau merupakan hasil interferensi dua buah gelombang yang koheren, yaitu amplitudonya sama dan frekuensinya sama. Kenapa bisa sama? Karena sumbernya itu sebenarnya sama. Dia itu hanya satu gelombang datang, dan gelombang datang itu karena membentur pembatas ini, dia jadi terpantulkan menjadi gelombang mantul. Nah, antara yang gelombang datang menuju tiang dan gelombang yang dipantulkan dari tiang itu berinterferensi. Nah, karena dia aslinya adalah gelombang yang sama, maka dia memiliki amplitudo dan frekuensi yang sama, sehingga terjadi interferensi dan membentuk gelombang stasioner. Kemudian kalau kita perhatikan ya, antara ujung bebas dan ujung terikat itu hanya berbeda di ujungnya ini. Nah, kalau di ujung bebas itu di ujung tali dia terbentuk perut,
karena dia talinya bergerak bebas ya. Kalau di ujung terikat, karena dia diikatkan tidak bisa bergerak, dia timbul simpul. Kemudian kalau kita bandingkan beberapa persamaannya, ini persamaannya kalau di ujung terikat itu untuk menentukan amplitudo maksimal dia menggunakan fungsi sinus, sedangkan kalau ujung bebas menggunakan fungsi kosinus. Kemudian letak perut dan letak simpulnya tinggal dibalik. Kalau letak perut ujung terikat 2n-1/4 kali lambda, kalau pada ujung bebas itu n-1/2 kali lambda, sedangkan untuk letak simpul pada ujung terikat itu n-1/2 kali lambda, dan ujung bebas itu 2n-1/4 kali lambda. Jadi kalau di ujung bebas itu dimulai dari perut, simpul, perut, simpul. Nah, kalau di ujung terikat itu dari simpul, perut, simpul, perut. Ya.